dalam pemberantasan korupsi di Subianto begitu gerak Membuka dugaan korupsi pada proyek itu sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Apa sih korupsi itu sebenarnya? Apakah pengambilan uang negara dengan cara melanggar hukum, ataukah penyalahgunaan kekuasaan? Nah, World Bank memaknai korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Nah, contohnya, oknum pejabat membuat perusahaan titipan untuk proyek beras bansos COVID-19. Lalu menarik sebagian besar dana tanpa benar-benar mendistribusikannya kepada orang yang telah ditetapkan atau orang yang berhak menerimanya. Jadi, apa sih sebenarnya faktor yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi itu? KPK menyebutkan bahwa penyebab utama dari pelaku korupsi yaitu keserakahan, gaya hidup yang terlalu mewah, lemahnya iman dan moral, budaya permisif, serta sistem birokrasi yang rumit, dan penegakan hukum yang lemah. Nah, contoh yang sering terjadi di masyarakat kita yaitu karena biaya kampanye yang tinggi, calon kepala daerah mencari sponsor pengusaha dan kemudian membalas budi dengan memberi proyek pemerintah kepada mereka. Nah, apa sih dampak korupsi itu bagi negara? Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa korupsi mengurangi anggaran pembangunan, menurunkan kualitas infrastruktur, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi juga menurunkan kepercayaan publik ataupun masyarakat terhadap pemerintah dan memperlebar kesenjangan sosial. Contohnya, dalam kasus korupsi bansos beras, negara dirugikan ratusan miliar rupiah sehingga bantuan ke masyarakat miskin berkurang dan kualitas beras yang mereka terima menurun. Nah, sebagai generasi emas bangsa, apa sih nilai-nilai dan prinsip yang harus kita pegang? Jadi, KPK telah menetapkan 9 nilai integritas sebagai upaya pencegahan korupsi, yaitu yang pertama jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan adil. Nah, contohnya, sekolah memasang spanduk larangan memberi hadiah kepada guru dan membiasakan laporan penggunaan uang komite secara terbuka ataupun transparan kepada orang tua supaya tidak terjadi kesalahpahaman ataupun kecurigaan tentang pendistribusian uang komite tersebut. Nah, apa sih upaya pencegahan korupsi yang bisa kita lakukan? Nah, KPK telah menetapkan strategi pencegahan korupsi yang meliputi penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Misalnya, mendorong penggunaan e-presmen, transparansi anggaran, serta perlindungan pelapor. Maka diperlukannya pendidikan anti korupsi. Nah, siapa saja sih yang harus belajar pendidikan anti korupsi itu? Apakah hanya siswa
atau mahasiswa. Nah, pendidikan anti korupsi diperlukan oleh setiap umur, tidak hanya individu maupun kelompok, tetapi seluruh masyarakat yang berwarga negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita semua perlu pendidikan Pancasila, karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat-pejabat tinggi negara, tetapi korupsi juga bisa berasal dari pejabat-pejabat di masyarakat ataupun rakyat kecil. Nah, contoh penerapannya di sekolah yaitu dengan mengajak siswa SMP dan SMA untuk mengikuti sosialisasi anti korupsi, mengajak mereka membuat proyek video pendek tentang kejujuran, dan mempraktikkan pencatatan uang kas kelas secara transparan. Nah, kesimpulannya adalah korupsi itu merusak keadilan, menghambat pembangunan, serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Korupsi tidak hanya terjadi karena individu yang rakus, tetapi juga karena sistem yang lemah dan budaya yang permisif, sehingga pencegahan harus dilakukan sekaligus lewat penegakan hukum yang tegas, perbaikan birokrasi, dan pendidikan nilai anti korupsi sejak dini. Setiap orang, bukan hanya pejabat, memiliki peran untuk menolak, melaporkan, dan tidak ikut membenarkan praktik korupsi sekecil apapun itu. Korupsi bukan sekedar mencuri uang negara, tetapi mencuri masa depan generasi yang berhak hidup lebih adil dan sejahtera. Di sungai yang kotor, kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi.